Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yusrul Hana. Mari belajar matematika bersama. Di channel ini jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel Yusrul Hana. Mari kita bersama-sama belajar matematika secara online. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang statistika part 3 dengan pembahasan ukuran pemusatan data, dan subpembahasannya adalah mean atau rata-rata. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian mean dan rumusnya. Siswa dapat menentukan mean dengan 3 cara, yaitu nilai tengah, simpangan, dan dengan kode atau coding. Ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata. Nomor 2 adalah median. Dan median adalah nilai tengah. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensi paling banyak. Pembahasan kali ini adalah mean atau rata-rata. Ada 2 rumus. Yang pertama adalah mean atau rata-rata data tunggal. Rumusnya adalah X bar dengan ada standar strip di atasnya X. Ini disebut dengan X bar, simbol dari mean atau rata-rata. X bar sama dengan datum pertama atau X1 ditambah datum kedua ditambah datum ketiga dan seterusnya ditambah dengan datum ke N dibagi dengan banyaknya datum. Atau dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma atau jumlah dari datum ke I, dengan I adalah datum pertama sampai dengan banyaknya datum dibagi dengan banyaknya datum. Rata-rata yang kedua adalah mean atau rata-rata data kelompok. Ada 3 cara. Yang pertama adalah nilai tengah dengan rumus X bar sama dengan jumlah dari frekuensi kali nilai tengah, dengan I sama dengan kelas pertama sampai dengan banyaknya kelas dibagi dengan jumlah frekuensi. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan simpangan dengan rumus X bar sama dengan rata-rata sementara atau disingkat dengan X bar S ditambah dengan jumlah dari frekuensi kali simpangan dibagi dengan jumlah frekuensi, dengan I sama dengan kelas pertama sampai dengan banyaknya kelas. X bar S sama dengan rata-rata sementara, sedangkan DI atau simpangan kelas ke I dengan rumus nilai tengah dikurangi rata-rata sementara. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan kode atau coding dengan rumus X bar sama dengan X bar S atau rata-rata sementara ditambah dengan jumlah atau sigma dari frekuensi kali dengan UI, dengan I sama dengan kelas pertama sampai dengan banyaknya kelas K dibagi dengan jumlah frekuensi kelas ke I sampai dengan K kali dengan panjang kelas, dengan UI itu sama dengan kode atau coding kelas ke I. Contoh, tentukan mean dari data 7, 4, 5, 9, 10. Ini adalah contoh dari data tunggal. Yang pertama adalah menentukan banyaknya datum. Banyaknya datum di sini adalah 5. Kita substitusikan ke rumus X bar sama dengan datum pertama yaitu 7 ditambah dengan datum kedua ditambah dengan datum datum ketiga ditambah dengan datum keempat ditambah dengan datum kelima dibagi dengan banyaknya datum yaitu 5, sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Contoh yang kedua, tentukan mean dari data berikut dengan menggunakan 3 cara.
datanya berupa data berbobot atau data berkelompok. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan nilai tengah. Dari tabel pertama kita tambahkan dua kolom, yaitu kolom nilai tengah dan kolom frekuensi kali nilai tengah. Nilai tengah dari kelas pertama adalah 21. Nilai tengah dari kelas kedua adalah 25 sampai 31 adalah 28. Nilai tengah dari kelas ketiga adalah 35 dan seterusnya. Kemudian frekuensi dikalikan nilai tengah, 4 kali 21 sama dengan 84, 7 kali 28 sama dengan 196, 10 kali 35 sama dengan 350, 8 kali 42 sama dengan 336, 6 kali 49 sama dengan 294, dan 5 kali 56 sama dengan 280. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 1540. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, X bar sama dengan jumlah dari frekuensi kali nilai tengah dari kelas pertama sampai dengan kelas terakhir dibagi dengan banyaknya frekuensi. Kita substitusikan jumlah dari frekuensi kali XI, yaitu 1540, dibagi dengan banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi sama dengan 40, sama dengan 38,5. Selanjutnya, dengan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan cara simpangan. Simpangan atau disingkat dengan D, rumusnya adalah nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Rata-rata sementara diambil dari salah satu nilai tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Dari tabel tadi ditambahkan 3 kolom berikutnya, yaitu untuk kolom nilai tengah, untuk kolom simpangan, dan untuk kolom perkalian frekuensi dengan simpangan. Kita tentukan dulu nilai tengah. Nilai tengah dari kelas pertama yaitu 21, kelas kedua 28, kelas 3 35, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan, selisih dari nilai tengah ini adalah 7. Nah, 7 itu disebut juga dari panjang kelas dari 18 sampai 24. Lalu kita tentukan nilai rata-rata sementara. Nilai rata-rata sementara diambil dari salah satu nilai tengah yang frekuensinya paling besar, yaitu di sini frekuensi terbesar adalah 10, sehingga nilai tengahnya adalah 35. Sehingga kita tentukan rata-rata sementaranya adalah 35. Lalu kita tentukan simpangan dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara, jadi 21 dikurangi 35 sama dengan min 14. 28 dikurangi rata-rata sementara 35 sama dengan 0. 42 dikurangi dengan 35 sama dengan 7. 49 kurangi 35 sama dengan 14. 56 dikurangi 35 sama dengan 21. Jika kita lihat selisih dari simpangan ini, selisihnya dari simpangan dari kelas pertama dan kelas kedua dan seterusnya, selisihnya di sini adalah 7. Jadi kita bisa menentukan salah satu, kemudian ditambah 7, tambah 7, kalau ke atasnya berarti di atasnya 0 berarti dikurangi dengan 7. Nah, itu untuk lebih mudahnya. Nah, selanjutnya kita kalikan simpangan dengan frekuensi atau frekuensi dikali simpangan, yaitu 4 kali min 14 sama dengan min 56. 7 kali min 7 untuk kelas kedua sama dengan min 49.
10 kali 0 sama dengan 0, 8 kali 7 sama dengan 56, 6 kali 14 sama dengan 84, 5 kali 21 sama dengan 105. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 140. Lalu kita substitusikan di rumusnya, yaitu X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan jumlah frekuensi kali simpangan dibagi dengan jumlah frekuensi, sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan jumlah frekuensi kali DI, yaitu 140, dibagi dengan banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi sama dengan 40, sama dengan 35 ditambah 3,5 dari 3,5 dari 140 dibagi 40 sama dengan 3,5, sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 38,5. Selanjutnya, cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan kode atau coding. Misalkan U itu adalah kode dan XS sama dengan rata-rata sementara dan P adalah panjang kelas, dan nilai 0 diambil dari rata-rata sementara. Dari tabel awal kita tambahkan tiga kolom. Kolom yang pertama, kolom yang ketiga setelah frekuensi di sini adalah XI, yaitu nilai tengah. Nilai tengah dari kelas pertama yaitu 21. Selanjutnya kita tambahkan dengan panjang kelas. Dari panjang kelasnya sama dengan 7, sehingga 21 tambah 7 tambah 7 lagi, dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian kita tentukan kode atau UI-nya. Nah, sebelum kita menentukan kode, kita harus menentukan rata-rata sementara terlebih dahulu. Rata-rata sementara diambil dari frekuensi paling banyak. Jadi kita tentukan nilai tengah yang frekuensi paling banyak adalah 35. Nah, untuk kodenya diambil dari rata-rata sementara. Di sini berarti nilainya 0. Jadi nilai 0 diambil dari rata-rata sementara. Nah, selanjutnya untuk yang di atas 0 min 1 kodenya, di atasnya lagi min 2, di bawahnya 01, di bawahnya lagi 2, dan di bawahnya lagi 3. Lalu kita kalikan frekuensi dengan kode. 4 kali min 2 sama dengan min 8, 7 kali min 1 sama dengan min 7, 10 kali 0 sama dengan 0, 8 kali 1 sama dengan 8, 6 kali 2 sama dengan 12, dan 5 kali 3 sama dengan 15, lalu kita jumlahkan sehingga sama dengan 20. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan jumlah dari frekuensi kali kode dibagi dengan jumlah frekuensi kalikan panjang kelas. Kita substitusi. Rata-rata sementaranya adalah 35, jumlah dari frekuensi kali U adalah 20, lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 40, kalikan dengan panjang kelas yaitu 7, sama dengan 38,5. Rata-rata gabungan. Contoh yang pertama, terdapat 2 kelompok siswa yang mengikuti ujian matematika. Rata-rata nilai ujian matematika kelompok 1 yang terdiri atas 20 siswa adalah 65. Jadi rata-rata nilai ujian matematika kelompok 1 65 dan banyaknya siswa adalah 20. Sedangkan rata-rata nilai ujian matematika kelompok 2 adalah 72. Jumlah siswa seluruhnya adalah 30 orang. Jika kedua kelompok tersebut digabung, tentukan rata-rata nilai ujian matematika yang baru. Kita misalkan dulu. Rata-rata untuk atau X bar A itu dimisalkan rata-rata untuk kelompok 1 yaitu 65. X bar B adalah rata-rata kelompok 2 yaitu 72. Nilai dari A itu sama dengan jumlah siswa kelompok 1 yaitu 20
nilai NB, jadi NA itu sama dengan jumlah siswa kelompok 1 sama dengan 20 dan NB itu jumlah siswa dari kelompok 2 yaitu 30. Nah, rumusnya untuk rata-rata gabungan adalah rata-rata dari kelompok yang pertama dikali dengan banyaknya datum dari kelompok yang pertama dikali rata-rata dari kelompok yang kedua dikali dengan banyaknya datum dari kelompok yang kedua dan seterusnya dibagi dengan banyaknya datum dari kelompok pertama ditambah banyaknya datum dari kelompok kedua dan seterusnya. Kita substitusi, jadi rata-rata gabungan sama dengan rata-rata kelompok 1 65 dikali dengan banyaknya datum dari kelompok 1 yaitu 20 ditambah rata-rata dari kelompok 2 72 dikali dengan banyaknya datum dari kelompok 2 dibagi dengan banyaknya datum kelompok 1 ditambah banyaknya datum kelompok 2. Lalu kita hitung, jadi 65 kali 20 sama dengan 1300 ditambah 72 kali 30 sama dengan 2160 dibagi dengan 20 ditambah 30. Lalu kita hitung jumlahnya, 1300 ditambah 2160 adalah 3460 dibagi 50. Hasilnya adalah rata-rata gabungan sama dengan 69,2. Selanjutnya contoh 2. Rata-rata nilai ujian produktif dalam suatu kelas adalah 50. Jika ditambah nilai ANI yang nilainya 70, rata-ratanya menjadi 51. Tentukan banyaknya siswa mula-mula. Jadi untuk rata-rata yang kelompok 1 itu rata-ratanya 50. Jika ditambah ANI yang nilainya 70 karena hanya datum yang kedua itu kan hanya satu saja, atau data yang kedua, data yang dari kelompok 2 itu hanya satu, sehingga rata-rata yang B itu 70 itu dari nilai ANI saja. Nah, rata-ratanya menjadi jika digabungkan dari rata-rata satu kelas ditambah nilai ANI rata-ratanya menjadi 51 atau disebut dengan rata-rata gabungan. Nah, menggunakan rumus rata-rata gabungan seperti ini, lalu kita substitusi XA atau X bar A sama dengan 50 dikali dengan banyaknya datum kelompok A itu kan belum diketahui, ditambah 70 itu dari rata-rata dari kelompok B kali 1 karena jumlahnya hanya satu anak yaitu ANI dibagi dengan NA ditambah 1. Jadi banyaknya siswa dari kelompok yang pertama kan belum diketahui ditambah dengan 1. Nah, rata-rata gabungan di sini diganti dengan 51 karena di sini diketahui 51. Lalu kita operasikan 51 kita kalikan dengan NA plus 1 menjadi 51 kali NA plus 1 sama dengan 50 NA ditambah 70. Lalu kita kalikan 51 kali NA ditambah dengan 51 kali 1 kan sama dengan 51. Lalu kita gabungkan yang ada NA-nya, 50 NA kita pindah ruas jadi min 50 NA. Nah, yang tidak ada NA-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi min 51. Nah, lalu 51 NA dikurangi 50 NA sama dengan NA sama dengan 70 dikurangi 51 sama dengan 70
70 dikurangi 51 sama dengan 19. Jadi 51 Na dikurangi 50 Na itu kan sama dengan 1 Na, atau ditulis dengan Na saja. Nah, 70 dikurangi 51 sama dengan 19. Jadi banyaknya siswa mula-mula atau dari kelompok A tadi sama dengan 19. Sekian dulu video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.